Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel YouTube Master Sipil. Kalian pasti sudah tahu bahwa Indonesia kini punya dua stadion baru yang diklaim bertaraf internasional, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS dan Banten International Stadium atau BIS. Oleh karena itu, di video ini kita akan membandingkan head-to-head stadion JIS dan stadion BIS. Mana yang paling berkelas internasional dan paling berstandar FIFA? Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, silakan subscribe dulu channel Master Sipil agar kalian mendapatkan update notifikasi konten terbaru tentang dunia teknik sipil, arsitektur, dan properti. Pertama, biaya pembangunan. Pembangunan Stadion BIS diperkirakan menghabiskan dana sebesar 874,317 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Sedangkan Stadion JIS dibangun dengan biaya sebesar 4,08 triliun rupiah yang bersumber dari dana PEN atau Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Bapak Anies Baswedan, sudah mengklarifikasi bahwa dana PEN memang ditujukan untuk infrastruktur. Kedua, tribun dan kapasitas stadion. Stadion BIS memiliki kapasitas sebanyak 30.038 kursi single seat yang terdiri dari 19.124 kursi untuk penonton umum, 532 kursi untuk VIP dan pendamping difabel, 231 kursi untuk VVIP, dan 151 kursi untuk media. Seluruh bagian tribun dinaungi oleh atap yang melingkari stadion. Sedangkan JIS memiliki daya tampung sebanyak 82.000 penonton. Hal ini membuat JIS menjadi stadion terbesar di Indonesia. Seluruh tribun JIS juga dinaungi oleh atap. Uniknya, atap JIS mampu menutupi area lapangan di tengah stadion, karena atap JIS bisa dibuka dan ditutup secara otomatis. Ketiga, lapangan dan rumput stadion. Stadion BIS merupakan stadion tipe klasik karena dilengkapi dengan lintasan atletik di sepanjang pinggir lapangannya. Hal itu mungkin bertujuan agar Stadion Banten juga bisa digunakan sebagai venue atletik dalam event Pekan Olahraga Daerah atau Pekan Olahraga Nasional. Meskipun demikian, lapangan Stadion BIS sudah menggunakan rumput Zoysia Matrela yang berstandar FIFA. Sedangkan Stadion JIS memiliki konsep yang lebih modern dan canggih. Tidak ada lintasan lari di pinggir lapangannya. Hal itu membuat jarak pandang penonton ke lapangan menjadi lebih dekat seperti di stadion Eropa. Soal rumput, lapangan JIS menggunakan rumput hibrid, yaitu kombinasi rumput asli Zoysia Matrela sekitar 95% dan rumput sintetis sekitar 5%. Rumput hibrid ini diklaim lebih tahan terhadap injakan kaki. Nah, untuk perawatannya, JIS mengadopsi teknologi Eropa, yaitu Lighting Grass Growth. 4. Fasilitas penunjang. Stadion BIS punya sejumlah fasilitas yang cukup high-tech, seperti lift untuk menuju ke lantai 2 sampai lantai 5, lampu FOV yang bisa mengikuti alur musik, scoring board digital, dan lampu berkekuatan total 1.500 lux. Di sekitar Stadion BIS juga akan dibangun mall dan hotel. Tapi sayangnya, di master plan pembangunan Sport Center Banten, hanya ada satu lapangan latihan yang akan dibangun. Padahal, jika merujuk pada standar FIFA, harus ada minimal 2 lapangan latihan. Stadion JIS punya fasilitas yang tidak kalah dari Stadion BIS. Di antaranya adalah 2 lapangan latihan berstandar FIFA, scoring board digital, hingga sky view deck dengan ketinggian 70 meter. Pada deck tersebut, kita bisa melihat langit dan seluruh sudut kota Jakarta Utara. 5. Akses menuju stadion. Stadion BIS berada di sebelah selatan kota Serang, sekitar 11 km dari pusat kota, 14 km dari gerbang tol Serang Timur, 12 km dari stasiun Serang, 15 km dari terminal BIS Pakupatan, dan 91 km dari Bandara Soekarno-Hatta. Belum ada moda transportasi yang terintegrasi langsung dengan Stadion BIS, hanya ada angkot dan bus saja yang lewat di depan gerbang masuk area stadion. Sedangkan Stadion JIS punya akses yang lebih mudah, berada sekitar 28 km dari Bandara Soekarno-Hatta, 3,6 km dari Stasiun Ancol, dan hanya 950 meter saja dari halte Transjakarta. Selain itu, juga akan dibangun stasiun LRT di dekat Stadion JIS. Keenam, markas klub sepak bola.
Sampai saat ini, belum ada klub sepak bola yang akan berkandang di Stadion BIS. Memang ada rumor yang menyebut bahwa Rans Nusantara FC, Dewa United, dan Bayangkara FC akan berkandang di Stadion BIS. Tapi sampai saat ini, belum ada lagi perkembangan informasinya. Di Serang, memang ada kontestan Liga 2 yaitu Perserang, tapi belum ada kabar lagi klub itu akan bermarkas di Stadion BIS. Kalau musim depan promosi ke Liga 1, mungkin saja Perserang bermarkas di Stadion BIS, karena Stadion Maulana Yusuf sepertinya tidak akan lolos verifikasi Liga 1. Sedangkan Stadion JIS sebetulnya sudah bisa menjadi kandang Persija Jakarta, tapi berdasarkan verifikasi PSSI, masih ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keselamatan pemain, sehingga untuk sementara waktu, Persija belum bisa berkandang di Jakarta International Stadium. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mana yang paling berstandar FIFA? Baik JIS maupun Stadion BIS, keduanya dibangun berdasarkan standar internasional, termasuk standar FIFA. Untuk Stadion BIS, ada beberapa poin krusial yang membuat stadion ini mempunyai sedikit kekurangan. Di antaranya adalah, yang pertama, kapasitas yang hanya 30.038 penonton saja. Padahal untuk menggelar Piala Dunia, FIFA mensyaratkan stadion harus berkapasitas minimal 40.000 penonton. Kedua, Stadion BIS dilengkapi dengan lintasan atletik. Padahal ke depannya, FIFA mensyaratkan agar stadion untuk Piala Dunia tidak boleh dilengkapi lintasan atletik. Dan ketiga, rencananya hanya akan ada satu lapangan latihan yang dibangun di samping Stadion BIS. Padahal, masih menurut FIFA, harus ada minimal 2 lapangan latihan di dekat venue pertandingan. Jadi, kalau Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia suatu saat nanti, saya ragu Stadion BIS bisa terpilih jadi venue pertandingan. Sedangkan Stadion JIS secara kapasitas sudah memenuhi, tidak punya lintasan atletik dan sudah dilengkapi dengan 2 lapangan latihan. Bahkan, JIS bisa menggelar final Piala Dunia, karena untuk final Piala Dunia, stadion harus berkapasitas minimal 60.000 penonton. Hanya saja kekurangannya, ada sedikit fasilitas yang harus dibenahi terkait dengan keamanan pemain selama berada di area stadion. Oke guys, itulah head-to-head antara Stadion JIS dan Stadion BIS. Menurut kalian, stadion mana yang paling favorit? Tulis jawaban kalian di komentar. Jangan lupa subscribe channel Master Sipil agar kalian mendapatkan update notifikasi konten terbaru tentang dunia teknik sipil, arsitektur, dan properti. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye!